Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah dari Lukas pasal 24, ayat 37 dan 38. Lukas pasal 24, ayat 37 sampai 38, yang berkata demikian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 37 dan 38. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keraguan-raguan adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Keraguan-raguan bisa muncul bila ada suatu bukti yang lemah dari satu aspek atau suatu bukti yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memang sering kita alami dan bisa merupakan suatu bagian dari cara berpikir yang sehat apabila kita memang menghadapi situasi di mana bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus memahami bahwa murid-muridnya saat itu memang ada keraguan. Karena itu, ia datang untuk menghapuskan keraguan-raguan murid-murid dengan cara datang langsung secara fisik, hadir di tengah murid-murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan Alkitab kita saat ini adalah, yaitu Dia peduli kepada murid-muridnya. Dia yang adalah Raja Sorga, Dia yang memiliki kuasa di langit dan bumi, bahkan kuasa atas maut. Dia peduli pada murid-muridnya. Ia datang untuk menghapus keraguan-raguan murid-murid atas kebangkitannya. Saudaraku, kalau ia tidak peduli pada murid-muridnya, maka tidak perlulah ia menampilkan dirinya berulang-ulang di hadapan murid-murid. Tetapi karena dia peduli, maka dia menghadirkan diri secara fisik. Saudaraku, dalam catatan selanjutnya, Yesus Kristus telah kembali naik ke surga. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Dan dia kembali setelah bangkit dari kematian, dia kembali ke surga. Ia tetap sama, tetapi ia meninggalkan rohnya, roh Kristus, roh kudus untuk menemani kita semua. 2000 tahun yang lalu, Kristus bangkit dan menyatakan diri kepada murid-murid. Murid-murid meninggalkan warisan keyakinan, kesaksian, catatan Alkitab kepada kita semua. Puji Tuhan, karena itu saat ini kita telah percaya dan menerima Dia, bahwa Dia bangkit, Dia anak Allah. Ketika kita membuka hati kita bagi kebenaran firman Kristus, maka Roh Kudus telah membuat kita mengerti dan yakin betul bahwa kita telah melakukan kebenaran dengan percaya kepada anak Allah. Saudara yang diberkati, Roh Kuduslah yang telah menguatkan hati kita sehingga kita bisa yakin dan percaya pada kebangkitan Kristus. Tetapi kehidupan dunia dan gerakan aktif antikristus pasti akan berupaya untuk menggoyahkan iman kita.
tantangan kebutuhan hidup dunia dan gerakan aktif kuasa kegelapan pasti akan berupaya menggoyahkan iman kita. Namun puji Tuhan, kalau saat ini ada damai di hati kita, maka kita sebenarnya sedang merasakan buah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keyakinan bahwa Tuhan peduli kepada kita. Roh Kudus menghibur kita dalam menghadapi tantangan, dan Roh Kudus membangkitkan semangat kita untuk bangun dari tidur, bangun dari kelumpuhan rohani, bangkit untuk berkreasi, berkarya bagi kemuliaan Tuhan hari ini. Saudaraku, mari bertekun dalam firman Tuhan agar kita tidak terkejut dalam menghadapi tantangan kehidupan. Melainkan mari kita selalu berharap bahwa Tuhan akan terus menunjukkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, termasuk pada hari ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dalam aktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk telah mengingatkan kami untuk tidak terkejut menghadapi tantangan dunia ini, tetapi terus berada dalam iman percaya, bukan berada dalam keraguan, tetapi percaya kan kuasa Tuhan yang dapat bangkit dari kematian, yang dapat membangkitkan kami menuju kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan harian kita hari ini. Puji Tuhan. Shalom.